orang muslim. Mereka orang-orang kafir itu harus bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa kita ini adalah muslim. Kita sudah menyampaikan risalah keislaman itu kepada mereka. Bukan mendiamkan. Bukan mendiamkan. Kalau benci, biarin aja kita diamkan. Sama seperti ketika ada orang melakukan satu kemaksiatan. Karena kita benci kepada pelakunya, maka kita biarkan aja. Bahkan kita senang. Wah, mudah-mudahan kamu dipenjara. Mudah-mudahan kau kedapat maling dan seterusnya. Itu artinya kita benci terhadap pelaku ini. Tapi Islam tidak kayak begitu. Islam melarang kita melakukan hal seperti itu. Masya Allah, syukran sahabatku. Islam melarang kita untuk membiarkan kemungkaran. Maka ini kesempatan kita. Ada ruang yang Allah ciptakan berupa sosmed, di mana kita punya peluang besar untuk menyampaikan kebesaran Islam. Jangan malah ditutup pintu itu. Jangan ditutup pintu itu. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah. Ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Jadi siapapun kemudian, bukan hanya Nabi Muhammad, kita ditugaskan untuk mengikuti kemudian jalan yang ditempuh oleh beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Menyampaikan kepada orang-orang kafir untuk kembali kepada jalan Allah. Dengan cara apa? Bukan dari pintu ke pintu. Tidak, mereka membuka diri. Maka kita ambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam menyampaikan Islam. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, Allah sudah sampaikan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran ini sudah kusampaikan semuanya kepadamu. Siapa yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. Yang mau kafir silakan. Tapi yang pasti kita sampaikan dulu Islam ini. Jangan kita diamkan. Jangan justru malah menghalang-halangi orang yang menyampaikan kebenaran. Jangan. Itu dilarang itu. Mumpung mereka kemudian membuka diri untuk dibahas. Contoh, mereka mengambil kata Allah, mereka mengambil kata Alkitab, mereka mengambil kata Nabi Rasul dan seterusnya. Ini kesempatan kita menyeru. Jangan biarkan mereka nanti nyesal di neraka. Jangan. Kita lalai menyampaikan itu berarti. Jangan dihalang-halangi. Selama masih pada koridor yang dibenarkan dan tidak melanggar hukum. Yang salah kalau kita datang ke tempat mereka bagi-bagi baju kaos, itu salah. Bagi-bagi baju kaos, di mana kaos itu ada tulis ayat suci Al-Quran, padahal kita sudah tahu dia Kristen. Tidak boleh kita kasih baju kaos yang bertuliskan ayat suci Al-Quran, itu nggak boleh, karena mereka sudah punya keyakinan. Tapi untuk diseru, udah ila sabili rabbika bil hikmah, itu perintah. Karena mereka juga ada perintah di dalam kitab mereka. Maka mereka diperintahkan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kita pun akan ada seperti itu. Kita juga diperintahkan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah mereka dengan cara-cara yang baik. Ada. Ini perintah. Jadi kalau kita tidak jalankan kemudian, berarti kita menutup diri terhadap kalimatullah, menutup diri terhadap firman Allah, menutup diri terhadap Al-Quran. Apa itu namanya? Munafri. Minimal kalau kita tidak bisa mengambil bagian, minimal kita diam, nyimak. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang butuh kritikan dan saran, masukan, berikan. Toh nomor kami para apologet sudah disebar kemana-mana. Bang Suma, antum keliru. Bang Suma, ini kayaknya harus diluruskan sedikit. Akhi, ada yang kesleo di sini. Ini ayat ini menjelaskan seperti ini. Masya Allah, kami para apologetisme menerima masukan dari guru-guru. Bukan dikritikin, dipermalukan, dihujat, dinistakan. Aibnya diumbar. Sesuatu yang tidak benar difitnah kemana-mana.
Padahal kemarin pada saat mau bersyahadat, nelponnya ke Bang Suma. Bang Suma, aku mau ke masjid syahadat, tapi aku tidak punya biaya. Bang Suma, aku sakit, kontrakan belum bayar. Giliran kayak gitu-gitu ingat Bang Suma. Tapi giliran sesuatu yang harusnya dikritik dengan baik, di mana Islam memiliki adab, Islam memiliki akhlakul karimah, Islam datang menyempurnakan itu. Ada kaidah. Toh Bang Suma tidak pernah nyuntik kalian dari belakang, gak pernah sentuh kalian dari belakang, gak pernah menceritakan keburukan kalian. Kalian yang memulai, kalian menghantam Bang Suma dari belakang. Apanya salah saya? Saya gak pernah rugikan kalian. Saya gak pernah japri minta duit. Saya gak pernah minta donasi dari kalian. Gak pernah mengganggu kalian, hidup kalian, gak pernah. Bahkan kalau kalian mau, kalian butuh, Bang Suma selalu ada untuk kalian. Kurang apa lagi coba? Hanya gara-gara salah sedikit, hanya gara-gara api berdiri, kalian marah, kalian benci, kalian kemudian berkongkol-kongkol untuk menjatuhkan. Dari mana akhlak seperti ini? Baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita yang kayak seperti itu. Jangankan sesama Islam, orang-orang kafir aja kita benerin. Orang-orang kafir aja kita luruskan. Ketika mereka menyembah anak bayi, kita luruskan. Sahabat, saudara, yang Tuhan itu bukan itu. Yang Tuhan itu yang mengutus bayi itu dengan firman-Nya. Yang kayak begini aja kita luruskan, kita perbaiki. Kita menginginkan keselamatan bagi mereka. Karena dinul Islam, agama yang kita peluk ini adalah sebuah akidah yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Mana rahmatmu ketika saudara-saudaramu kemudian melihat mereka menyembah kepada sesamanya makhluk, mereka menyembah kepada roh-roh jahat, kamu diam, kamu biarkan. Mana kemudian misi rahmatan lil alamin itu? Buktikan, buktikan. Jangan hanya kau gaungkan rahmatan lil alamin dalam rumah tanggamu, jangan. Tapi sebarkan, karena itu adalah perintah. Rasulullah, Rasul kita, junjungan kita pun diperintahkan hal yang sama. Maka kita sebagai umatnya harus kudu tablik, kudu siar. Bagaimana Islam itu harus disampaikan, tersampaikan kepada seluruh alam semesta. Itu adalah tugas kita sebagai umat Rasulullah. Al-Quran harus sampai hari kiamat. Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang mengatakan itu. Maka Allah menjaga Al-Quran melalui lisan-lisan kaum muslimin dan muslimat. Jangan dihentikan. Jangan dihentikan. Para ulama, para da'i, para mubalik, para kiai, ustadz-ustadz kita yang kita muliakan, gaungnya di masjid, gaungnya di pesantren-pesantren. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang selama ini salafijah? Siapa yang akan memberikan mereka kemudian jalan kesegaran iman? Siapa yang akan mengajak mereka untuk meluruskan akidah, meluruskan dan menancapkan kemudian siratal mustaqim itu dalam kehidupan mereka? Siapa yang akan menjadi hudan? Siapa yang akan menjadi nur kepada mereka kalau bukan kita? Ada masa, ada jalan, ada kondisi, potensi, peluang, ruang itu terbuka dengan lebar. Apa itu? Diskusi perbandingan agama. Itulah saatnya kita menyampaikan kemudian risalah keislaman ke atas muka bumi ini. Kita bukan seorang nabi, bukan juga sahabat Rasulullah, bukan ulama, bukan pakar, bukan ahli dalam Islam. Tapi minimal kita diperintah oleh Allah, sampaikan meskipun satu ayat. Jangan justru menghalangi. Kalau metode ini keliru, kasih metode yang betul. Kalau apa yang dilakukan Bang Suma ini salah, tunjukkan jalan yang benar. Itulah Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu Islam tuh. Bahkan Allah mengatakan apa dalam Al-Qur'an surah As-Saff? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Itu kata Allah. Indah apa kurangnya Islam itu? Kurang indah apa Islam itu? Sempurna Islam itu ketika kemudian kita menjalankan hukum Islam ini dengan ikhlas. Bukan iri dengki, bukan caci maki, bukan fitnah, hujat, menggibah dan seterusnya. Toh saya secara pribadi nggak pernah merugikan antum semuanya, ya kan ya?
Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Rasulullah melumpuhkan kota Mekah. Sahabat-sahabat kemudian melumpuhkan kota-kota musuh. Apa hal yang mereka lakukan? Mereka menjalankan barisan perang yang begitu teratur, sehingga kata Allah, aku cinta orang-orang yang berjuang di jalanku, berperang di jalanku, seibarat barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Tapi ketika kemudian kita berjuang memperjuangkan akidah Islam ini, muncul orang-orang yang merapuhkan perjuangan. Benci dengan pribadi Bang Suma, tinggal nelpon. Seperti biasa kalian menghakimi, membuat grup WA, undang Bang Suma di dalamnya, kalian hakimi rame-rame. Itu sudah pernah terjadi, bukan? Udah pernah terjadi. Kenapa enggak dilanjutkan itu? Ketika Bang Suma salah, diindikasikan kemudian menyamah-nyamahkan Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Yahudi. Kalian keberatan kemudian, karena saya mengatakan Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub adalah Allah yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kalian marah kemudian, kalian tidak terima Rasulullah Muhammad SAW, saya katakan seorang penghibur yang ada di dalam kitab mereka. Kalian tidak setuju ketika saya mengatakan kalau yang mereka sebut Yod-He-Vav-He Adonai adalah yang disembah Nabi Musa, maka saya katakan ketika Nabi Musa berkata, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, Allah yang dimaksud di situ. Falamma zagu azagallah qulubahum wallah la yahdil qaumal fasiqin. Allah yang dimaksud oleh Nabi Musa adalah itu yang mereka sebut Yod-He-Vav-He Adonai Elohim. Kalian marah, kalian dengki, kalian naik pitam, kalian bikin grup WA menghakimi Bang Suma laki perempuan. Anak terima bukan? Saya nggak protes kan? Saya datang di tengah-tengah kalian minta maaf, maafkan saya. Ini disiplin ilmu yang saya punya. Saya mengimani dan saya percaya itu dan saya pertanggungjawabkan. Kalaupun ada yang salah, saya minta maaf. Tapi bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan kepada Tuan Guru semua yang hadir di sini? Saya kala itu kalau mereka dengarkan pasti mereka ingat. Pertanyaan saya, punten tabe, mohon tunjukkan di dalam kitab mereka atau kitab Torah yang ada di dalam Quran yang kita maksud. Nabi Musa dalam Al-Quran, di dalam surah Ibrahim ayat 4, bagaimana Allah mengutus seorang rasul pasti menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa datang tengah-tengah Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil oleh Nabi Musa dalam bahasa Ibrani dengan sebutan apa? Mereka tak satu pun bisa menjawab. Hanya bisa menghakimi, tidak bisa memberikan solusi. Pernah saya alami. Pernah kalian lakukan? Menghakimi saya di grup WA. Dan saya usap dada. Saya ambil air satu gelas. Saya teguh, saya minum. Saya sabarkan, ya Rabb, berikan petunjuk pada hambamu ini. Dah selesai perkara. Tak ada dendam masa itu. Lalu kemudian ada masa kalian membuat Zoom. Kalian undang Bang Suma. Kalian suruh Bang Suma bersyahadat di hadapan kalian. Saya lakukan. Saya datang merendahkan diri di hadapan Dewan Guru pada masa itu. Ku anggap kalian guru. Kalian orang-orang hebat. Saya datang, Suma, saya paman, antum bersyahadat hari saat ini juga. Saya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya syahadat di hadapan kalian. Katanya saya
akidahnya sudah miring. Ada yang keliru antum ini katanya. Karena kamu menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Padahal orang sana nyebut Allah itu bukan kepada pencipta langit dan bumi yang kita sebut Azza wa Jalla. Tapi mereka nggak paham dunia apologet. Mengerti tentang Allah, tapi mereka tidak paham tentang dunia, medan tempur, akidah antar Islam Kristen dalam hal materi perdiskusian. Mereka nggak paham. Mungkin pernah belajar mantik, tapi nggak sampai kepada bagaimana dia berfilsafat, bagaimana ilmu kalam umum, kemudian mereka sampai ke sana. Sekiranya mungkin itu yang menyebabkan saya datang, saya bersahadat, tak ada masalah masa itu. Lalu kenapa saat ini begitu Bang Suma di mana-mana diberi koin, di mana-mana dikasih panggung? Saya nih sahabat-sahabat bulan Januari ini kalau saya penuhi undangan, Masya Allah, undangan saya itu bertaburan. Di Bandung, di Jawa, di Sumatera, di Aceh, di Batam baru-baru ini, kemudian di Sulawesi Selatan ini, di kampus Unismu, di kampus ini, di mana-mana. Bahkan peresmian kantor-kantor pemerintah saya diundang untuk bacakan doa, saya nggak hadir. Ya, penyematan apologet terhebat, tersohor, terpintar, tercerdas yang dilaksanakan oleh organisasi besar, saya nggak hadir. Karena saya nggak mau nyakitin hati kalian. Nanti kalian semakin marah. Baru-baru ini dua hari yang lalu saya ditelepon sama staf menteri langsung. Bang Suma, siapkan waktu, kita akan undang antum untuk mengadakan tausiah di acara kementerian. Saya terima, tapi saya katakan saya bukan ustadz. Saya hanya penginjil jalanan. Gak layak rasanya orang kayak saya hadir depan orang-orang hebat. Itu kalau saya mau, udah lama saya, tapi saya nggak ingin itu terjadi. Cukuplah kemudian saya merambah akar rumput di bawah. Ya, karena itu akan membuat orang-orang yang benci kepada Bang Suma mati dengan sendirinya. Kasihan. Ada anaknya, ada istrinya, dia nanti mati konyol, mati kaku di depan HP. Saya tidak menginginkan itu terjadi. Untuk itulah kemudian sahabat-sahabat, yuk mari kita semangat. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini metode dakwah yang Allah kasih. Strategi perang yang Allah kasih. Kenapa tak dijemput itu? Kalau kita merasa Islam, kenapa tidak? Kenapa justru menghabiskan waktu untuk menghina, mencibir, dan seterusnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang saya akui saya bukan orang sempurna. Bukan juga orang yang lebih baik dari kalian, enggak. Tapi paling tidak saya sadar bahwasanya hidup ini hanya diminta oleh Allah waktu kita untuk mengingat Allah. Mengingat Allah pada saat kita duduk, pada saat kita berjalan, pada saat kita baring. Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kita mau berdakwah di masjid, sudah ada ustadz. Kita mau mendaftar jadi dosen, sudah banyak lulusan terhebat dari luar negeri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya seperti ini, berapologet, membela akidah Islam di sosmed. Kenapa? Karena orang sekarang ini ya dengan cepat menerima informasi melalui sosmed. Maka orang-orang yang memiliki misi untuk pendangkalan akidah umat Islam, kita harus halau melalui sosmed. Kalau nanti mereka pindah di dunia nyata, kita pun akan turun di dunia nyata. Seperti itu sobat-sobatku. Jadi cobalah direnungkan ya sahabat-sahabat pembenci-pembenci ini. Ada informasi yang baru-baru saya terima bahwa orang ini ternyata kalau diminta sholat, apa kata dia? Titip katanya. Yuk sholat yuk, titip ya. Itu kata dia. Udah jarang sholat. Kalau diajak sholat katanya, dianya malas. Dia katakan,
titip aja deh doa sama Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal tampilannya, mulutnya ketika mengkritik, ya terjawablah doaku. Ya Rob, kasih petunjuk sama aku. Ada hal apa, dosa apa yang ana lakukan gitu loh. Sampai orang-orang kayak begini, ya bersusun berkongko-kongko mereka menyerang pribadi Bang Suma. Ada apa ya Rob? Rupa-rupanya, mohon maaf nih, mohon maaf. Allah sendiri, bukan Allah. Hamba Allah sendiri yang kemudian datang menyerahkan diri kepada ana. Kemudian beliau mengatakan, saya ingin bersaksi tentang orang tersebut Bang. Saya orang dekatnya. Dan asal abang tahu, saya sama dia nih, dia itu jarang sholat. Jarang sholat. Bahkan kalau saya ngajak sholat, itu dia mengatakan bahwasanya titip aja salatnya. Bahkan dia, kata teman ini, kiblat sudah dikasih tahu, arah kiblat itu ke sono. Tapi dia setiap kali kemudian sholat, tetap salah arahnya. Apakah ini unsur kesengajaan? Karena setahu saya, seorang mu'allaf itu ketika sudah ditanya arah kiblat itu sholatnya mengarah ke sana, itu tidak mesti diajarin 2-3 kali. Tapi ini mulutnya tegas, keras, tidak terima kalau ini dipersamakan dengan itu, sampai ke MUI bla bla bla. Tapi ternyata untuk menentukan arah sholatnya saja harus diajarin selalu. Nah, ini dia. Malah informan yang menyampaikan ke saya itu apa katanya? Dia itu nggak pernah sholat, Bang. Saya jamin. Saya sudah bertahun bersama. Beliau itu nggak sholat. Saya kalau ngajak dia sholat, apa jawabannya? Nitip ya. Nitip katanya. Nah ini dia makanya. Ya jadi nantilah ya sahabat-sahabat sekalian, orang dekat beliau mengajukan diri kemudian untuk masuk ke dalam organisasi Yayasan API. Saya katakan kepada manajemen, terima orang ini, semoga dia bisa meluruskan teman-temannya yang kemarin, yang sudah sok suci, sampai dia bisa hanya mengkritisi dan seterusnya. Beliau masuk ke API, alhamdulillah Bang Handi dan tim sudah menerima beliau. Nanti kita akan ajak beliau bersaksi gimana sih orang-orang yang mengaku dirinya paling hebat, mengaku dirinya orang baik ini. Mungkin besok atau lusa kita naikkan kokomal beliau mempersaksikan tipikal perilaku oknum ini. Nggak apa-apa kita buka ya supaya orang tahu. Karena ini bahaya kalau sampai kita biarkan. Mengelabui orang-orang, mengatasnamakan orang-orang, mereka kemudian berbuat baik, ternyata sifatnya hanya keuntungan pribadi. Tadi siang juga ada seorang wanita yang bersaksi ke saya. Saya barusan memberikan beliau duit meskipun tidak seberapa. Kutanya, tujuannya untuk apa Bu kasih dia? Ya untuk dia melapor di Polda katanya. Jadi dia kumpulkan donasi untuk lapor-lapor di Polda itu. Nah ini bahaya kalau tidak dibongkar ya. Ini harus ditahu oleh publik. Karena orang ini saya rasa sudah nggak bisa dibiarkan begitu saja bebas ya memberikan opini negatif. Kemudian saya juga ditelepon, mohon maaf ini saya ditelepon sama ketua MCI Kofandi kemarin tentang oknum ini. Ternyata dia juga memfitnah MUI juga difitnah sama beliau dengan mengatakan bahwa Bang Suma dan kawan-kawannya itu di backing sama MUI sehingga Bang Suma itu bebas menghina, menghujat Kristen. Dia memfitnah MUI yang ada di belakang Bang Suma sehingga Bang Suma kemudian berani memfitnah, menghina, menistakan agama Kristen. Itu fitnahannya sampai orang MUI juga itu
sampaikan ke saya itu bohong, itu saya tidak pernah kemudian bertemu dengan oknum tersebut, karena dia katakan sudah pernah bertemu dengan ustadz kita yang ada di MUI, saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi ternyata ustadz ini setelah kita konfirmasi, rupa-rupanya ustadz ini tidak pernah mengatakan itu. Bahkan dia sampaikan juga bahwa Bang Suma itu sudah dipanggil sama MUI, sudah kena teguran dari MUI, sudah dipanggil, sudah disuratin sama MUI. Tapi Bang Suma mangkir, tidak datang ke MUI. Yang kita tanya ustadznya, yang dia sebut, wah bohong itu, mana ada pernah MUI memanggil Bang Suma, itu nggak ada. Mana ada MUI pernah menegur Bang Suma, itu nggak ada. Itu bohong semuanya itu bohong, itu fitnah. Nah makanya saya oleh Adinda Ketua MCI Kofandi kemarin minta, Bang tolong berikan saya satu oknum dari API mengawal saya untuk kemudian menjembatani antara MUI dengan oknum tersebut untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya. Jadi kalau teman-teman ada yang kemudian menyimpan rekaman video dia memfitnah MUI yang mengatakan bahwasanya API di backing sama MUI sehingga API berani menghujat menista, tolong kirimkan ke tim kita salah satu dari API, kita akan jadikan sebagai bahan bukti untuk MUI mengambil tindakan terhadap oknum tersebut, karena dia sudah membawa-bawa lembaga Majelis Ulama Indonesia. Ada enggak yang kemarin nonton beliau? Kemarin, iya betul kemarin. Ada enggak yang nonton beliau bawa-bawa MUI, kemudian ada Dinda Fandi di bawah, Kofandi di bawah menulis, begitu dia tulis bahwa saya akan sampaikan ke MUI, tiba-tiba komalnya dirungkatkan sendiri. Ada nggak yang nonton kemarin? Nah, Dinda Pawenari ini orang Sulawesi ini. Ada nggak videonya atau rekamannya? Tolong dikirim ke tim kita, karena itu sementara diminta oleh ustadz kita yang ada di MUI. Kalau ada silakan disampaikan ke Bang Handi atau kepada tim API. Silakan, saya kira begitu ya dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi keliru ketika ada yang mengatakan larangan kemudian berapologet. Al-Quran dengan jelas menerangkan berdebatlah dengan cara yang baik. Ada perintahnya berdebat. Ya, berdebat dengan cara yang baik itu ada perintahnya dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada yang menghalangi, berarti dia menghalangi Al-Quran untuk dijalankan di atas muka bumi ini sebagai pemeluk agama Islam. Demikian sementara, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan atau mau iklan, Bang Handi, Bang Kaisar, Penginjil, Oten dan lain-lain. Silakan. Terima kasih. Oke, saya dulu bentar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua yang menghubungi saya. Yang satu namanya Irfan Silalahi yang kemarin itu. Siap. Alhamdulillah beliau sudah komunikasi dengan keluarganya, malam ini ingin bersyahadat. Jadi kalau ada akun di bawah Irfan Silalahi tolong dinaikkan. Siap. Satu lagi bernama Fitri. Dinaikkan aja. Beliau juga mau katanya memeluk Islam. Tapi kalau Fitri ini harus masih ditanya dulu karena ngirim KTP saya nggak bisa save. Ngirim fotonya agak apa sih itu nggak bisa dilihat doang sekali hilang gitu ya. Ada Irfan, coba Anda ngechat atau bagaimana sih caranya? Dia kan baru itu nggak ngerti, naik. Diajarin dulu teman-teman. Suruh ngetik aja, suruh ngetik di bawah. Ketik namanya saja. Ya, dia Irfan coba ngechat aja di bawah, nanti dijambak. Irfan Silalahi silakan. Atau yang nama Fitri juga silakan. Ada nggak di daftar itu? Bukan Dewi Fitri. Dewi Fitri bukan ya? Fitri Tok saja. Ya itu Fitri Tok, coba naikkan. Ada nggak? Tidak ada. Dewi Ya, Fitri naikkan. yang ada. Fitri naikkan nggak apa-apa, sama Irfan Silalahi kalau ada dua orang itu. Lagi nyari. Kalau Irfan administrasinya udah oke, open cam kemarin juga oke, tapi hari ini harus on cam lagi. Mau syahadat beliau, Bang Iya, Handi? udah mau syahadat beliau. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah.